Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Hari Raya Idul Fitri dari tinjauan akhlaknya dan tinjauan fikihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diambilkan dari kitab fikihnya diambilkan dari kitab fikih Madzahibil Kitabul Fikih ala Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab. Kemudian akhlaknya, filosofinya diambilkan dari kitab Durratun Nasikhin tentang Hari Raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Hari Raya Idul Fitri, salat Idnya nanti ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shamu syahrul ramadhana, ketika mereka orang Islam itu telah berpuasa di bulan Ramadan, telah berpuasa. Wa kharaju ila aidihim, kemudian mereka keluar menuju salat hari raya, keluar hari raya. Yaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah berkata, ketika kita sudah selesai puasa kemudian keluar untuk sholat id atau keluar tanggal 1 meskipun tidak sholat id, meskipun haid itu tetap disuruh berbondong-bondong ke masjid atau ke lapangan. Jadi beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khusus laki-laki dewasa gitu. Tapi kalau sholat id itu ya laki, ya perempuan, ya besar, ya kecil, disuruh keluar semua. Nanti fikihnya kita bahas nanti. Sekarang ini akhlaknya. Allah berkata, ya malaikati, wahai para malaikat. Ketika kita berbondong-bondong keluar tuh Allah berkata, hei malaikat-malaikat, kullu amilin, setiap orang yang sudah bekerja, yatlubu ajrahu, pasti dia memperoleh upah. Kalau karyawan itu pasti dapat THR, dapat gaji. Nah, kita THR-nya dari Allah. Ya, ini Allah bilang, malaikat, orang kerja itu kan pasti kemudian akhirnya dapat bayaran, ajrohu. Wa ibadi, dan hamba-hambaku, ini semua karyawanku, hambaku, budakku. Alladzina, yang mereka adalah orang-orang somu yang telah berpuasa syahrum di bulan mereka. Wa khoroju, dan sekarang mereka keluar ila aidihim, di hari raya mereka. Di hari raya itu disuruh keluar memang. Gak oleh ngepel-ngepel nih di rumah. Pelnya malam aja sambil takbiran. Tapi paginya kita disuruh keluar. Disuruh keluar memang. Enggak boleh di dalam rumah. Perutku sakit, enggak usum sakit. Kalau hari raya itu memang disuruh keluar. Mas, selalu istilahnya dari dua kali tadi. Wa khoroju ila aidi, keluar menyambut hari rayanya. Jarang loh orang perempuan disuruh keluar itu. Kalau di Islam itu biasanya keluar tuh disuruh tetaplah di rumahmu, tetaplah di rumahmu. Bahkan pelajaran kemarin itikaf saja bisa menjadi apa tuh? Makruh. Tapi sekarang keluarlah gitu. Ila aidim yatlubuna ujurahu, mereka akan memperoleh upahnya. Kan sekarang mereka keluar, dulu sudah puasa, sekarang mereka keluar hari raya. Jadi mereka sekarang mau dapat upahnya. Jadi upahnya itu nanti pada saat hari raya. Maka malaikat asyhidu, saksikanlah, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu, benar-benar telah mengampuni lahum, kepada mereka. Loh, Allah bilang, saksikan ya, kamu jadi saksinya ya para malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa mereka. Itu keluar hari raya. Syaratnya ya puasa, melok riyo tapi gelem poso. Kalau gitu diampuni apa enggak? Ya ora, ya mboten toh. Kan ini berlaku tadi yang somu, yang sudah puasa. Jadi mestinya kalau enggak puasa itu enggak usah dikasih baju baru. Itu ada bapak-bapak yang enggak puasa, cuma sholatnya cuma sholat riyo tok. Itu apakah dapat diampuni? Enggak. Kan yang pokok belum dikerjakan. Jadi mereka sholat idnya tidak membawa manfaat apapun. Ya secara manusia saja dia pantas, masuk riyo ora metu, gak pantas. Cuma dapat pantas tok, tapi tidak membawa manfaat apa-apa karena dosanya tetap tidak diampuni. Itu ya, biasanya kan yang mementingkan adat daripada ibadah. Kemudian aku sudah benar-benar telah mengampuni mereka. Fayunadi munadin, maka memanggillah seorang pemanggil. Jadi hari itu ada orang suara gitu.
Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilakum, kembalilah kamu kepada rumahmu masing-masing. Sudah selesai Id, sekarang pulanglah. Qad buddilat sayyiatikum, qad sungguh buddilat telah diganti, badal itu diganti, sayyiatikum seluruh keburukanmu, bil hasanat dengan kebaikan. Yes, balio. Sekarang sifatmu yang jelek-jelek, dosa-dosamu sing elek-elek itu sudah diganti dengan kebaikan. Itu Idul Fitri. Nah, ini nggak ada. Keluarlah pulang kampung, nggak ada. Kalau pulang kampung tuh kemarin. Ini keluar tuh pokoknya keluar dari rumah menuju sholat Id. Mau sholat di manapun itu sama. Tidak harus sholat di kampung halaman, karena tidak ada begitu. Gitu. Justru yang minta maaf itu ketika mau Ramadan. Kalau ini, pulanglah kamu ke rumahmu, sungguh telah diganti keburukanmu dengan kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, ya ibadi, wahai hambaku, sumtum, kalian telah berpuasa li buat aku. Kemarin sudah diterangin, satu-satunya ibadah yang mesra itu adalah puasa, antara me and you, kita sama Allah. Harus sebaik-baiknya, karena ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk Allah semuanya. Wa aftartum, dan sekarang kamu sekalian berbuka. Fitir, iftar itu buka. Li juga buat aku. Hari ini kan mestinya kamu pengen puasa, kan sudah biasa puasa. Tapi enggak, kamu sekarang enggak puasa. Li buat aku. Fakumu, maka itu bangunlah. Maghfuron, dalam keadaan diampuni lakum bagi kalian. Loh, jadi hari itu suasananya adalah pengampunan. Maka disunahkan hari raya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan itu wajah itu harus ramah. Riyo itu ora oleh mencucu, meskipun gak duwe kelambi anyar, kelambiku sing wingi iki gak apa-apa. Itu sunnah bermuka. Kadang-kadang kan maleme apa bungkusi jajan apa sampai begini tangannya telat, mari ngono mencucu. Lah itu dosa, karena di sunnah muakkad mendekati wajib bermuka ramah. Malaikat itu menyongsong dari ujung-ujung gang gitu itu. Kalau apa nih hari raya. Kita lanjutkan lagi. Jadi hari itu kita diampuni. Seluruh keburukan yang kita miliki sudah bersih. Syaratnya berpuasa. Lanjutnya. Ramadan awalu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini sudah ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, saumul abdi, puasanya hambaku, puasanya seseorang itu mu'allakun, pahala puasa kita itu mu'allakun, digantung, bainas sama'i, di antara langit, wal ardi, dan bumi, hatta yuaddi, sehingga dia membayarkan shadaqatul fitri, zakat fitrah. Pahala puasa kita itu banyak kan, pahala puasa itu kayak ngaji gini kan, itu masih digantung sebelum kita keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak harus nanti sebelum sholat itu tuh enggak, gini-gini. Kalau kita pengen segera dapat pahalaku cek nyampe gitu, bisa itu. Mulai 1 Ramadan tuh udah bisa zakat fitrah. Malah ya memang yang utama memang sebelum sholat itu yang utama. Tapi kenapa kok disunahkan sebelum sholat? Karena biar orang tuh seneng menyambut hari raya. Tapi sekarang malah kan kebalik, kalau habis sholat sebelum sholat itu malah numpuk malam itu. Jadi kan semua bayarnya itu, sehingga kadang-kadang nggak terbagi. Sholat Id masih bagi-bagi beras, itu malah nggak boleh kan. Jadi sebaiknya memang saat orang-orang pengen buka, pengen masak itu nggak punya beras, jadi di pertengahan Ramadan atau di malam 10 itu kita nggak apa-apa, kita keluarin. Itu menyenangkan hati orang. Bahkan mereka pengen bayar zakat fitrah tapi nggak punya beras, saking miskinnya. Nah, kita kasih yang begitu-begitu itu. Zakat fitrah itu 2,5 kilo minimal, boleh 5 kilo. Boleh ibu, sisanya dianggap sebagai sodako. Ya dulu kalau SD ya kita 2,5, saiki wis tuwek ya zakat fitrah ditambahi. Aslinya wajibnya masih 2,5. Boleh nggak 1 kintal? Ya boleh. Tapi sisanya itu dianggap sebagai sedekah. Jadi kayak serumah gitu, kita punya berapa keluarga? Kita punya 4 gitu, anak 2, bapak ibu, ya udah sekarung itu. Tapi diniati dulu. Nah itu an udia zakatul fitri li nafsi,
siapa namanya diri kita, li zauji, siapa nama papanya, li beni, anak laki-laki saya, wali binti, dan anak perempuan saya, disebut namanya masing-masing. Maka ya Allah, faqbil, terimalah zakat fitrah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Diniati dulu, dipegang gitu berasnya. Kalau berasnya di dalam karung, bagaimana? Dipegang karungnya, nggak usah dibuka. Enggak dibuka, nggak iso nondomi lagi, malah blotrok. Ya, dipegang karungnya, ya diniatkan, ya Allah. Mboten niatnya jadi satu boleh. Tadi kan niatnya jadi satu, kita yang niatkan enggak apa-apa. Masing-masing anak niat juga boleh, niat jadi satu juga boleh. Tambah lebih bagus, ya bagi sendiri-sendiri. Okay. Boleh enggak fitrah double? Saya udah difitrahi oleh mertua saya, difitrahi lagi, boleh enggak? Boleh. Ya kayak tadi, jangankan double, sak kintal lae boleh. Ya. Okay. Boleh. Sehari tak bayar di zakat fitrahmu ya Rio, enggak apa-apa. Sedekah saya buat sehari. Oh iya, kita kasih boleh. Wis iki gak bayarin zakat fitrahmu. Kita kasih dia biar niat sendiri. Boleh pembantu kita kalau ikut kita nginep sama kita, itu zakat fitrahnya ikut kita. Memang itu kewajiban kita untuk membayarkan zakat fitrahnya pembantu. Sopir pembantu itu ikut kita. Jadi pahala puasa yang banyak itu masih tergantung sebelum kita selesaikan zakat. Nanti coba hari ini ya, ini Kamis, besok Jumat. Besok aja bayar zakat kan beda tuh di hati, sudah beda. Kayak memang terus ada nggak tahu dapat tertentu gitu, wis diparingi ganjarannya saiki karena sudah bayar zakat fitrah. Jangan nunggu nanti cari keutamaannya malah nanti ya gak apa-apa juga kalau memang panitianya itu manajemennya bagus sehingga bisa terbagi dengan semuanya malam itu. Hatta yu'addi wa idza adda shadaqatul fitri, maka ini dia ketika dia sudah membayarkan zakat apa? Fitrah. Ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan lahu baginya janahaini. Zakat fitrah itu punya dua sayap. Ahdoroini yang warna hijau. Zakat fitrah kita tuh sama Allah dikasih sayap, dua sayap warna hijau. Yaqiru bihima, yang terbang dengan dua sayap itu, zakat fitrah kita itu terbang ilas sama isabi'ah, ke langit yang ketujuh, sampai langit ketujuh. Summa ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkan kepada si zakat fitrah ini ayyuj'ala, agar dijadikan fi qandil, di kendil. Kondil itu bahasa Arab, artinya khendil. Bahasa Jawa kendil, DKN kendil. Kendil itu dari bahasa Arab kondil. Puasa kita setelah bersayap tadi, kemudian sama Allah kan naik ke langit 7 dengan sayap warna hijau. Setelah naik sama Allah, taruhlah pahala puasanya itu di kendil. Min qonadilil arsy, dari sekian banyak kondil. Kan bentuknya kayak kendil gantung gitu, tapi ini sebetulnya bukan kendil yang buat tempat itu nih bayi apa tuh ari-arinya bayi itu, bukan. Bentuknya kayak gitu, tapi ini adalah lampu yang tergantung di arasy. Apa namanya? Kandil, candlelight, candle lilin ya. Ini lampu yang bentuknya gantung kayak kendil. Puasa kita ditaruh di situ ya semacam lampion. Min qonadilil arsy, dari lampu-lampu gantung kondilnya arasy, hatta ya'tiya shahibu, sampai nanti kita diambil oleh kita gitu. Di puasa kita kalau sholat, kalau wudhu itu kan dinaikkan, ditaruh di sebelah arasy. Kalau ini enggak di sebelah, tapi di lampu-lampunya di arasy. Di salah satu lampu itu puasa kita disimpan di situ. Nanti kita ngambil, shahibu atau pemiliknya nanti akan mengambilnya ketika kita nanti sudah di hari kiamat. Itu tentang pahala puasa kita. Beda memang kalau belum dibayar zakat fitrah itu memang koyok kurang mantap gitu. Kalau sudah dibayar tuh baru ya tenang, terus ada ya namanya pahala itu kan di akhirat tempatnya. Tapi sebagian dari baunya pahala kan diberikan kepada kita di dunia. Baunya tuh jadi berasa. Kita dapat keajaiban, yaitu baunya pahala. Karena sudah dibayarkan
zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ngaten nggih? Sekarang Anas bin Malik menjelaskan, sebetulnya orang mukmin itu punya 5 hari raya. Orang kalau beriman itu punya 5 hari raya. Kita bilang Jumat bukan, itu hari raya mingguan. Kita tuh punya 5 hari raya. Kalau ini kita jalani berarti kita sama dengan hari raya. Yang pertama, libur sampai 18 ya. Orang mukmin punya berapa hari raya? 5. Yang pertama, setiap hari di mana tidak dicatat berbuat dosa. Kalau hari itu kita tidak ada catatan dosa, berarti saat itu adalah hari raya. Pernah enggak? Ya pernah mungkin dicatat, tapi kemudian kan gini kan, mekanisme pencatatan amal dosa itu kan begini. Ini malaikat siapa? Rokib, ini malaikat atid. Begitu saya rame kalau ngaji, otomatis kan mau dicatat sama malaikat siapa nih? Atid. Mbak Sari, enggak dicatat malaikat atid. Ya. Kemudian ini belum dicatat, dia nunggu 5 perbuatan baik jelek baru dia nyatet. Jadi ini tidak segitu jujur malaikat atid ini. Maksudnya dia itu gak boleh sama Allah, jangan dicatat dulu, tunggu ada perbuatan baik apa dia. Setelah kita ramekan dosa, mari terus astagfirullahaladzim, gak jadi dicatat. Karena istighfar kita satu itu bisa menghapus 10 macam dosa. Loh. Jadi nggak dicatat kan? Nah hari itu kita memang dosa, tapi kita geber dengan astagfirullahaladzim, 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 sholat sunnah, terus banyak-banyak zikir, itu kan berarti hari itu kita tidak dicatat berbuat dosa. Dosa-dosa yang di dalam hati kan bisa habis dengan istighfar. Kita sombong didik nyerwati kan bisa habis dengan istighfar. Jadi nggak jadi dicatat gitu. Mungkin itu sama dengan hari raya. Enak, Allah itu enakan, nek awak dewe lah gak enak. Gampangan Gusti Allah itu ya tak sepura. Nek kene tiada maaf bagimu, terlalu menyakitkan. Allah ndak ada yang gitu. Bahkan mas berbuat salah jelas saja lo sama Allah. Bi mari ngene ketun, bi mari ngene istighfar, ojo dicatat. Begitu kita istighfar, kan dapatnya pahala berapa tadi? 10 kebaikan. Salah satunya untuk rame tadi. Rame dewe, berarti kan kita yang rugi. Ngejak koncone nganggu, ini dolim nih. Sing terganggu orang 10, berarti dosa berapa? 10. Astagfirullahaladzim, habis 10. Nah, gitu ya, saking baiknya Gusti Allah. Baik, Allah itu baik. Bahkan perbuatan-perbuatan yang enteng-enteng kayak sholat tasbih itu kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu ternyata pesannya Nabi Ibrahim waktu Nabi Muhammad Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, dia pesannya Muhammad bilang sama umatmu ya, suruh banyain baca tasbihat, itu seperti nanam pohon di surga. Hanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan kita bisa 300 kalau sholat tasbih itu sama dengan nanam pohon di surga. Ibu nanam rumput ya urung tentu terik ya. Ini nanam pohon di surga, tidak pakai beli. Hanya gitu tok. Mau ikhlas tidak ikhlas pokoknya muni. Itu sama dengan nanam pohon di surga. Saking baiknya Gusti Allah, saking baiknya Allah. Yang kedua, hari raya adalah hari di mana kita meninggal dengan membawa iman dan syahadat. Berarti riyoyo, mati akhirnya adalah la ilaha illallah plus mati. Riyoyo itu sama dengan hari raya. Meninggal dalam keadaan membawa iman dan bersyahadat, itu hari rayanya orang mukmin. Yang pertama tadi apa? Hari raya ketika kita tidak dicatat berbuat dosa. Yang kedua, ketika kita meninggal dan jelas-jelas bahwa akhir kita itu adalah syahadat. Yang ketiga, hari di mana ketika nanti kita melintas sirat dan kita bisa selamat. Itu sama dengan hari raya. Besok itu ya hari raya.
Tapi ada hari raya lagi, yaitu nanti di Sirat. Hari raya ketiga, hari raya keempat. Hari puncaknya hari raya nih, di mana kita masuk surga. Wis riyoyo, soalnya sudah masuk surga, bebas dari neraka jahim. Saat itulah kita hari raya. Dan terakhir, yang kelima, puncak dari segala kenikmatan hari raya apa itu? Ketika kita menikmati pandangan Allah. Ketika kita menikmati pandangan Allah di surga, itu adalah puncak hari raya. Tidak semua orang kalau surga itu kita bidadari, sungai, makan buah, makan daging-daging burung, itu hanya belum ketemu tuan rumah. Tuan rumahnya adalah Allah. Ketika kita sudah dilihat sama Allah, itu adalah puncaknya hari raya. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Sekarang dari Wahab bin Munabbih, Nabi SAW bersabda, gimana iblis hari raya? Ucul kan? Sekarang kan tidak ada. Hari raya nanti dia ucul. Tapi hari pertama ucul apa yang dilakukan oleh iblis nih? Jebakan iblis, kita nanti tahu. Inna iblisa, sesungguhnya iblis alaihi la'nah, semoga Allah murka sama dia, melaknatinya. Yasihu, berteriak, menjerit. Iblis itu jerit-jerit. Fi kulli aidin, di tanggal 1 Syawal. Dilepas kok jerit-jerit? Ya, dia jerit-jerit. Fayajtami'u ahluhu indahu, maka berkumpullah bolo-bolonya di sekitarnya. Seluruh anak buahnya iblis, setan, tuyul, genderuwo, malampir, itu semua anak buahnya iblis. Jailangkung, jerangkong, sundel bolong, apalagi yang di dunia nyata, dunia lain itu loh. Itu semua kumpul di sekitarnya iblis. Iblis itu siapa? Rajanya. Rajanya demit itu iblis. Kumpul. Fayaquluna, kemudian para anak buah ini berbicara, ya Sayyidana, lan apa bos? Lan apa bos? Man aghdabaka, siapa yang membuat sampean marah? Sinten sing garai sampean muring-muring apa kok jerit-jerit? Inna nukassiruhu, kami siap obrak-abrik. Sinten sing garai bos jerit-jerit? Tak obrak-abrik. Kalau setan obrak-abrik, wis wajahnya wis obrak-abrik, sekarang dia ngobrak-abrik. Fayaqulu, si iblis menjawab, la syai'a, gak apa-apa. Sak bener aku iki gak apa-apa. Walakin Allah Ta'ala, artinya gak ono sing garai aku jerit-jerit. Tapi walakin Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah, sungguh telah mengampuni umat ini. Gimana aku ndak jerit-jerit? Hari ini Allah mengampuni seluruh umat ini yang sudah puasa dan sekarang keluar untuk hari raya. Nah terus aku lak ngaplo, engko lak neraka dhewean karena ndak ada temennya. Fi hadhil yaum, di hadzal yaum, hari ini. Fa'alaikum, maka tak wajibno ya sampean semua wahai para tuyul-tuyul, ya. Para itu. Antashghuluhum, sibukkan mereka semua. Saiki ya tugas pertama kalian. Sibukkan mereka semua bil ladzati, dengan makanan-makanan yang lezat. Opor ayam. Nah. Loh. Ternyata itu jebakan setan. Ya sampai kalau lali dongo ya, nek dongo ya nek kalau gini, alhamdulillah ngucap gome enaknya ya, alhamdulillah terima kasih, itu ya ndak. Ini saking enaknya sampai kuareken. Nah, kuareken itu adalah perbuatannya, itu jebakan setan itu. Perbuatan godaan setan yang pertama hari itu adalah disibukkan kita dengan kelezatan makanan. Temenan ya? Bener kan? Oh, warung-warung gak ada yang tutup tuh, udah yang buka semua, wis karyawan digaji berapa kali lipat agar hari raya buka. Masya Allah, duitannya ranyar kan ya. Satu, jebakan setan apa tadi? Kelezatan makanan. Wasyahawati, dan pelampiasan nafsu syahwat. Apa contohnya? Wis pokoknya ketua waktawa sampai ngelo-ngelo, itu nafsu. Diseneng-seneng nopol-polan, baju semuanya di nafsu-nafsu tok.
makanan, sekarang pelampiasan nafsu. Wingi poso rek gak ndelok TV, saiki cetet mulai bangun tidur sampai nanti tidur TV nyala. Ndek ngarepe TV, unjung gak ada unjung. Wes. Itu berarti ini tadi jebakan setan. Dibikinnya kita sibuk dengan kelezatan dan pelampiasan apa? Nafsu. Bener kan Bu, kan kemarin wis saiki turu tok. Mari semeng riyo turu. Itu jebakan nafsu, balas dendam. Terus apa lagi? 1 2 3. Wasyurbil khamri, dan minum-minuman khamr. Ada loh orang yang mau pesta hari raya dengan minum khamr. Ada ini jebakan setan itu. Hatta yabghadahumullah, sampai Allah murka kepada mereka. Ayo, bikin mereka senang-senang sampai lali gak sembahyang sehingga Allah murka kepada mereka. Ya kan? Nah, itu jebakan setan. Dibikinnya kita cepet capek sampai ora gelem unjung. Kesel aku, dibikinnya kita mudah marah. Wis perkara cilik muring. Itu jebakan setan, itu nafsu tadi. Kalau sekarang tuh enteng kan ya, enteng banget, enteng, gak gampang muring-muring. Nanti mulai tanggal 1 Syawal, wow, Allah yang marah sama kita karena kita kelezatan makanan, kemudian pelampiasan nafsu. Nafsu itu apa saja? Semua yang menyenangkan itu nafsu. Yang kemarin kan kita puasa, maam saiki mangan diakeh-akeh no. Ning tonggo kene disuguhi yo ono kutupat, lepet, lontong, semua dimakan, dilegak-legakno. Ini niatnya cuma sekedar nafsu loh, bukan niat memuliakan, beda. Ini niatnya adalah wis mumpung gak poso, sesuk tanggal 2 aku poso meneh, mumpung gak poso. Itu jebakan setan. Masya Allah, sampai kemudian Allah murka kepada kita. Ya, sadar ya, jebakan Batman ya, jangan ketipu. Sekarang apa yang kita lakukan di Idul Fitri? Ini hadisnya. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hari raya orang yang otaknya waras, ini ada gitunya, harus pandai mengekang diri dari segala macam nafsu syahwat dan hal-hal yang bersifat larangan. Bahkan harus senantiasa dalam kelanggengan ketaatan ya. Kalau dilarang jangan minum-minum yang berlebihan, makan yang berlebihan, pamer-pamer. Itu kalau kita sadar, aku ini pamer ya, langsung istighfar. Tetap dalam keadaan sadar. Ingat itu jebakan setan, jebakan Batman. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri, fis shadaqah, dalam bersedekah. Ini dalilnya ngasih apa tuh? Galak gampil. Gampil dan galak. Galak dan gampil, angpau. Itu ini dalilnya. Bersungguh-sungguhlah dalam mengasih sedekah. Ramadan suruh sedekah. Tadi nanti hari raya suruh sedekah lagi. Iya, orang yang Ramadan sedekah pasti nanti hari raya juga dapat itu. Masih bisa dapat sedekah, masih bisa. Istilah masih bisa. Oh iya Ibu, alhamdulillah. Yang kita patungan-patungan itu, wakaf tanah itu, alhamdulillah Ibu, barokah Ramadan sudah lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. 700 juta. Dari ono sing 300, ada yang 100, 1 juta, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta. Sudah lunas sekarang, alhamdulillah. Itu punya Ibu semua, ya punya beberapa banyak orang. Di Ibu pun gak ada tanah pun. Terus sekarang kita tinggalkan, kemarin punya utang 50 ke siapa ya, tinggal nyicil-nyicil, itu kan dikit-dikit enteng dibandingkan yang berapa Bu? 700. Habis itu nanti target kita selanjutnya adalah membangun ya. Alhamdulillah, gotong royong. Terima kasih Bu untuk hati yang ikut berdoa terus menerus. Segala pengorbanan, gelang-gelangnya Ibu semua sudah jadi tanah. Alhamdulillah. Wis tidak ada yang hilang, nanti kita ketemu lagi, setiap itu termanfaatkan, di akhirat kita ketemu, dan itu sifatnya sampai nanti ke anak cucu Ibu. Alhamdulillah, semoga Allah menerima semua hajat-hajat ibu-ibu yang sudah punya hajat ya, meskipun ada yang belum terkabul, saya yakin sudah, hanya kita belum
Oh ternyata bentuknya kayak gini ya pengabulannya. Saya yakin sudah itu sudah berbuah semua. Dan pahala sesungguhnya nanti ada di mana Ibu? Di akhirat. Besar sekali. Terima kasih ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Terus prai sodakoi? Ya enggak. Proyek selanjutnya tadi nyaur-nyaur didik sama apa tadi? Ya itu didirikan nanti kita belum gambar-gambar nantilah istirahat dulu ambekan dhisik. Nanti digambar bikin sekolahan yang mungkin pusatnya itu masjid sama perpustakaan. Ini maunya gitu Bu, pusat kegiatannya itu ada di masjid sama di perpus. Terus pinggir-pinggirnya kelas-kelas, halamannya luas bisa main bola, bisa main basket gitu. Yang fisiknya anak-anak itu kan nanti sekolahnya SMP sama SMA itu kan biar enggak main game anak-anak, mainnya fisik aja, main bola. Pokoknya dientek-entek no, keringete, cek gak mikir pacaran. Nah, ya. Keringete cek akeh gak ada mikir pacaran. Karate, taekwondo, yang gitu-gitu. Ya. Terima kasih ya Ibu, matur nuwun sangat, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Sekarang hari Idul Fitri kita juga suruh sedekah, malah ijtihad itu suruh bersungguh-sungguh. Sekarang saya udah ndak usum ya, di ngasih ke anak-anak itu minimal berapa? 2.000, 5.000, tuh 5.000 atau 2.000, paling titik itu 2.000. Jangan 1.000 nanti diketawain sama anak-anak. Kok payu Mbah? 5.000 ya, 5.000 kasihnya 5.000. Oh gitu ya, oh ya. Ya 5.000 kalau melihat ininya Bu, sampean mondok nih mondok dikasih 20.000. Biar kita dapat pahala ngajinya dia. Sampean gak mondok, oh ya wes 10.000. Nek ponakan-ponakan mahasiswa 1.000. Pokoknya pasti balik dah yang kita keluarin itu. Jangan khawatir, pokoknya pasti balik. Kalau sama anak, ya anak juga. Anak-anak rasanya anak kita begitu kita ngaji tuh nggak mintaan ya Bu ya. Ya merasakan nggak anak-anak jadi kayak beda dengan anaknya orang-orang ada yang pokoknya Ibu, maksudnya Ibu, anak-anak kita enggak kan ya? Alhamdulillah, Ibu Eswoli, Ibu jauhan ya. Itu bukan jauh itu, memfasilitasi suami. Kan sedekah terbaik bagi suami itu adalah sedekah ke keluarganya. Hadis sahih. Terus apalagi disuruh ngapain lagi, suruh sedekah wa a'malil khairi, dan segala amal baik, wal birri, dan bagus. Contohnya apa itu? Terima tamu, bertamu, senyum. Suguhane masih kongguan isi rengginang ya rapopo, tambah enak. Apakah itu termasuk penipuan? Oh ya. Itu termasuk perbuatan baik. Tapi lihat-lihat Bu, kalau tamunya sepuh-sepuh ya jadi sugih rengginang, dikelamuti rantai, ditakai kursi nanti dirobong semut. Kalau yang bamba gitu ya dikasih yang kastengel gitu ya. Minas sholati, sholat apa tadi? Sholat id. Wa zakati, zakat fitrah, wat tasbihi, dan membaca tasbih, wat tahlili, dan baca tahlil. Kok ndak ada di sini nyuguhi kastengel? Ya itu termasuk ini, termasuk tadi wal bir tadi, berbuat baik ya. Ini yang ditekankan, yang di Nabi bilangnya itu tadi sedekah, terus berbuat baik, kemudian sholat, zakat, baca tasbih, baca tahlil. Fa innahu, maka pada hari itu sesungguhnya al-yaumu alladzi, hari itu tanggal 1 Syawal itu adalah alladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum, hari di mana Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Wa yastajibu du'aakum, dan doa-doa juga diistijabah. Ternyata doa kita masih diistijabah, masih dimustajabah tuh. Wa yamduru ilaikum birrahmah, dan Allah menatapmu dengan pandangan cinta. Itu tanggal 1 Syawal. Allah seneng-senengnya tuh sama kita tanggal 1 Syawal. Wah, maka tadi disebut hari raya, ketika Allah melihat kita dengan cinta, disuruh banyak berbuat baik. Nah, sudah itu. Kemudian
Sekarang yang tadi katanya malaikat di ujung-ujung gang, ini dia. Hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul fitri," ketika ada hari Idul Fitri, "ya ba'atsullahu," maka Allah memerintahkan al malaikata kepada malaikat. Malaikat disuruh. Kalau yang tadi malaikat disuruh menyaksikan kan, isyhadu, saksikan bahwa aku sudah membayar upahnya. Seluruh dosa-dosanya sudah tak ampuni. Ini nanti memang benar kalau hari raya itu THR. Ya, memang Allah juga membayar THR berupa bonus apa tadi? Penghapusan dosa-dosa. Nah, sekarang Allah memerintahkan malaikat fayahbituna, maka mereka pun berangkat ilal ardi, ke bumi, fi kullil bilad, di seluruh negeri. Di seluruh negeri pada hari itu malaikat turun. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ukhruju, keluarlah kalian. Suruh keluar lagi. Pokoknya meskipun udan-udan, nek riyo itu disuruh keluar. Ukhruju, keluarlah kalian. Ila rabbing karim, menuju Tuhanmu yang maha baik, yang maha memberi. Loh, yang kita song-song ini adalah Allah. Nek jobo ketemu tonggone Allah. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Allah itu. Karena ini malaikat bilangnya gitu. Fa idza barazu ila musallahum, maka ketika mereka nampak berangkat ke musallanya, ke tempat salatnya, yaqulullahu, berkata Allah, asyhidu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ja'altu, telah menjadikan aku, sawabahum, pahalanya, ala siyamihim, dari puasanya, ridhoya, tak ganti menjadi ridhoku, wa maghfirati, dan ampunanku. Hari itu diganti pahala puasa kita dengan puncak pahala, yaitu ridhonya Allah dan juga ampunan dari Allah. Ridhonya Allah itu apa? Ridhonya Allah itu berarti Allah itu sudah senang sama kita. Yang kita cari kan itu cintanya Allah atau ridhonya Allah. Bayaran puasa yang tertinggi itu ridhonya Gusti Allah dan ampunan Allah. Buat apa ampunan? Ya buat masuk surga. Kalau kita masih ada dosa kan tidak bisa masuk surga, harus masuk neraka. Kalau kita sudah diampuni berarti kita masuk surga. Itu hari raya. Sekarang lagi, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya, ini kumpulnya. Sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah kayaknya udah jelas ya. Pokoknya bahan pokok 2,5. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pahalanya zakat fitrah. Zakat fitrah aja Bu, pahalanya segini banyak. Ada 10 macam pahala zakat fitrah. Man a'ta shadaqatil fitri, barang siapa yang memberi zakat fitrah, kana lahu asyratu asya, maka Allah memberinya 10 macam. Al awal, yang pertama, yahturu jasaduhu minadz-dzunubi, tubuhnya suci dari dosa. Zakat fitrah itu, maka kenapa disebut fitrah? Mensucikan dosa. Zakat fitrah, tubuhnya suci dari dosa. Berasa enggak kalau sudah bayar zakat fitrah itu koyok ya dirasa. Yang kedua, wasani yu'taqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua. Wasalis, yang ketiga, yaswiru shaumuhu maqbulan, dijadikannya puasanya diterima. Ya pasti, karena belum diterima kalau belum zakat. Kemudian yang nomor 4, menunjuk fatwa Hasan Basri, sesungguhnya zakat fitrah bagi puasa adalah seperti sujud sahwi bagi sholat. Ia bertindak sebagai pemenuh atau penyempurna setiap terjadi kekurangan dalam sholat. Maka begitu pula puasa disempurnakan dengan zakat fitrah setiap terjadi kekurangan dalam keutamaan puasanya, dan dengan melakukan sholat tarawih, sebab amal bagus dapat melenyapkan perbuatan buruk. Ya, barangkali puasa kita ada kekurangan, sempurnaannya disempurnakan dengan zakat fitrah. Yang keempat, makbulan kama qala Hasan Basri, ya fa kama tajuru sajul waqian warrabi yastaujibul jannah, diwajibkan masuk surga. Ya kan sudah tidak ada dosa, kan sudah suci, jadi wajib masuk surga.
Zakat fitrah itu. Yang kelima, wal khamis. Ini zakat fitrah apa zakat mal? Namanya zakat ini disebut zakat fitrah di sini. Ini termasuk juga zakat mal. Ini bagi yang hartanya belum sampai 1 nisab berarti zakat fitrah. Yang sudah sampai 1 nisab berarti wajib zakat mal. Fungsinya ini tadi, zakat mal juga diberikan 10 macam perkara ini tadi. Yang kelima, wal khamis yakhruju min qabri aminan. Dia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan aman. Keluar dari kubur dalam keadaan aman. Itu penting karena nanti tidak ada yang bisa nolong kita selain amal-amal kita sendiri. Wasadis yang keenam, yuqbalu ma amila minal khairat fi tilkas sanah. Segala amal baiknya dalam tahun itu diterima. Termasuk puasa tadi. Segala amal baik diterima dalam tahun itu. Segala amal baik dalam tahun itu diterima. Yang ketujuh, wasabi, dan yang ketujuh, yajibulahu syafaati. Wajib dapat syafaat. Pasti memperoleh syafaatnya Nabi di hari kiamat. Alhamdulillah. Ketujuh, pasti memperoleh syafaat Nabi di hari kiamat. Yang kedelapan, wasamin, yamurru ala siratikal barqil khatif. Bisa dengan ini ya, melewati sirat seperti kilat. Melewati sirat seperti kilat. Itu bisa diperoleh dengan bayar zakat. Watasi, dan nomor 9, yarju'u mizanuhu minal hasanat. Timbangan amalnya nanti dimenangkan yang baik. Timbangan amalnya dimenangkan dengan yang baik. Kan timbangan mizan itu punya 2 daun, daun kebaikan dan daun amal buruk. Nanti yang menang adalah amal baik. Dan yang ke-10, yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil ashqiya. Allah menghapus namanya dari catatan golongan yang celaka. Amin. Allah menghapus namanya dari catatan golongan yang celaka. Kok segini banyaknya cuma zakat fitrah doang? Iya, ini bagi orang yang memang tidak wajib zakat mal. Jadi dia mampunya cuma zakat fitrah. Artinya sebetulnya ini semua kan pahalanya puasa ini tadi kan. 1 sampai 10 itu kan pahala puasa. Pahala puasa kita itu tidak dapat kalau kita belum zakat fitrah. Jadi logikanya kalau kita sudah zakat fitrah, seluruh pahala puasa kita dapat, antara lain ini tadi pahala puasa. Diberatkan amal timbangannya. Ini kalau kita sudah bayar zakat. Ibu-ibu kan kemarin sudah zakat kan, zakat mal juga sudah. Itu sudah mulai dapat yang ini tadi. Nah, itu zakat fitrah. Sekarang tentang puasa Syawal. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri kullih, maka dia seolah puasa 1 tahun penuh." Seperti puasa 1 tahun penuh. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, di puasa Syawal itu 6 hari. Kalau Ramadan berapa? 30 hari. 30 kali 10 300. 6 kali 10 60. Berarti kalau kita puasa Syawal plus Ramadan berarti sama dengan puasa 360 hari. Sama dengan puasa setahun penuh. Itu, tapi syaratnya Ramadannya harus berapa? 30. Kalau belum 30 harus di 30-kan dulu, atau yang kodok, yang masih punya utang harus disaur dulu biar genap 30. Kalau kemudian kita nyaur terus keburu khat, nggak nutut Syawal, jadi kita cuma dapat 2 atau 3, ya enggak apa-apa, ya gak sampai setahun. Nanti di bulan Dzulhijjah kan ada lagi puasa sehari setara dengan puasa 1 tahun, gitu. Artinya tetap yang kodok lebih kita pentingkan.
Di riwayat yang lain, a'tahullahu ta'ala, di riwayat yang lain puasa Syawal Allah memberi pahala 6 nabi. Oh, subhanallah. Memberi pahala 6 nabi puasa Syawal. 1 Nabi Adam alaihissalam, 2 Nabi Yusuf alaihissalam, 3 Nabi Yakub alaihissalam, 4 Nabi Musa alaihissalam, 5 Nabi Isa alaihissalam, dan 6 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang pahala sholat puasa Syawal. Nah, kalau kita lentera ini targetnya adalah bulan Syawal sudah tidak punya utang puasa. Kenapa? Biar nanti bisa puasa sunnah. Habis Syawal ada Dzulqa'dah, habis itu ada Dzulhijjah. Kita tidak bisa puasa sunnah ini kalau Syawal belum lunas qadha. Jadi panjenengan kita semua targetkan Syawal itu sudah bersih, tidak punya hutang. Malulah. Ciri-ciri Ramadan kita itu makbul di samping zakat fitrah adalah kita tidak punya hutang di bulan Syawal. Kalau cek duwe utang durung patek makbul. Buktinya belum, ya artinya setannya meraja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang fikihnya, tata cara sholat Id. Itu tadi tentang malaikat. Jadi malaikat ada di ujung-ujung gang menyambut bahwa keluarlah hari ini Allah telah mengampuni apa tadi? Dosa-dosamu. Sekarang tata cara sholat Id. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil disyariatkannya sholat Id. Hukumnya sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, mendekati wajib. Satu. Yang kedua, 2 rakaat seperti sholat sunnah yang lain. Rakaat pertama takbirnya 7 plus 1. Jadi bukan 7 beri 8 sama takbiratul ihram. Ngerti ya? Ya. Jadi rakaat pertama setelah Allahu Akbar, enggak dihitung tuh. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Bunyi, disunahkan makmum juga bunyi, tidak di dalam hati. 7. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai berapa? 7. Di 7 ditambah 1 takbiratul ihram. Kasusnya, kalau kemudian imamnya salah, imamnya kok 8, kok 9, kok terus saya imamnya gak mandek-mandek. Gimana makmum? Makmum ini dia ya. Apabila imam membaca takbir lebih daripadanya, maka makmum tidak boleh ikut. Tidak boleh melok-melok 9, melok-melok 8. Di 7 ya, loh kok sudah 7. Jenengan melok ngitung Bu, jok ngantuk aja. Ya. Iya, jadi gini kan hitungnya pakai terjadi gini kan 1, 2. Allahu Akbar 1. Subhanallah. Allahu Akbar 2, 3, 4 sampai 7. Lu kok terus? Jangan ikut. Tidak boleh ikut. Tapi kalau kurang, nah, loh, cek 6 kok wis bismillahirrahmanirrahim. Cek 6 tak dewe. Enggak boleh. Kalau kurang melok imam. Kok le mudun teko bis, tetap aja ikut. Tapi kalau lebih jangan ikut. Ngerti ya? Jadi kalau kurang lebihnya ditanggung imam. Tapi kalau lebih jangan ikut. Paham ini ya? Kalau rame senggol-senggolan batal. Kalau kita nambah sendiri, misalkan kurang tadi cek 6 cek 4 ini. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 3, batal sholatnya karena sudah gerakan lebih dari 3.
Jadi kalau nambah ini saya bacakan. Apabila imam meninggalkan beberapa takbir tambahan, maka hendaklah si makmum mengikutinya dalam meninggalkannya. Melok-melok meninggalkan. Karena ditanggung sama imam. Kayak Fatihah itu loh Bu, Fatihah kita kurang, rapopo ditanggung imam karena jamaah. Tapi kalau lebih tadi tidak boleh. Apabila makmum malah mengerjakannya, maka sholatnya menjadi batal. Jika ia mengangkat kedua tangannya dengan bertakbir 3 kali berturut-turut, sebab gerakannya itu merupakan perbuatan yang membatalkan sholat. Nah gitu. Jadi kalau imam lebih gimana tadi? Jangan ikut, kalau kurang ikut toh. Tentang bacaan sekarang yang ketiga, imamnya dosa apa enggak ya? Dosa itu urusannya Gus mboten. Nek ngoten niku kan ini sholat sunnah ya. Taruh misalkan dosa oleh ganjaran wong sakmono kae untuk bayar dosa. Ingat tadi loh Bu, konsepnya malaikat Jawa tadi, atid tadi ya. Kemudian suratnya tentang bacaan dalam sholat itu adalah nyaring bagi selain makmum, imamnya dibacanya nyaring. Jadi jahar, imamnya bacanya kencang, tidak dalam hati, pastilah imam. Kemudian sedangkan takbir maka disunahkan mengucapkannya secara nyaring bagi seluruhnya. Loh kan takbirnya dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi disunnahkan nyaring bagi seluruhnya, baik imam maupun makmum. Dan disunahkan setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca surat Qaf. Kalau nggak bisa Qaf, Al-A'la, Sabbihis. Rakaat pertama Al-A'la. Kalau nggak bisa Al-A'la, Al-Kafirun, kuliah. Jarang sholat id kuliah itu, setahun pisan ya kuliah. Dan pada rakaat kedua baca Al-Qamar, Iqtarabatil Qamar, atau Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ghasyiyah. Coba Bu Nani, 2 ayat pertama surat saya punya hadiah Bu. Ada hadiahnya ya. Siapa bisa surat Al-A'la 3 ayat aja, ini hadiahnya Bu. Saya kasih media umat gratis. Loh, ada 5, berapa nih? 2, 3, 4, ada 4. Ayo, siapa bisa Al-A'la? Ayo Ibu, monggo. 3, berapa ayat tadi Bu? 3 tok loh, 3 tok. Seratus tangan. Wah, rezeki Lailatul Qadar. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah 3 ayat. 3 ayat Al-Ghasyiyah. Hal ataka, loh bocorannya sudah. Siapa bisa? Wes 2. Jangan 1 ya. Nggak berani. Salah nggak apa-apa. Ya, monggo. 1. Ya 100. Murah-murahan. Ya. Silakan. Ya. Nanti ini disimpan. Nanti ada kuis lagi ya. Siap. Sholat id suratnya apa tadi Bu? Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Takbirnya dibaca nyaring. Sekarang apalagi tata cara sholat id? Dilakukan secara berjamaah. Sholat id dan lain dalam sholat. Jamaah, sholat itu jamaah. Kalau nggak jamaah piye sing khutbah masuk khutbah dewe. Sholat sendiri. Sunnah bagi seluruh dan bagi orang yang terlewat berjamaah sunahkan hendaknya. Jadi gini, kalau menurut Imam Syafi'i Bu, kan jamaah tadi ya. Menurut Imam Syafi'i jamaahnya itu tidak wajib tapi sunnah. Jadi boleh kita sholat id sendiri. Kalau belum dohor adaan, kalau sudah dohor kodoan. Nggak pakai khutbah berarti.
Jadi gimana? Ya gini, 7, yang kedua 5. Kalau ibu telat itu loh, sholat id, loh lah kok wis buyar, kesuwen mau ngepele. Karena ada yang kayak gitu tuh, mandinya ngantri sehingga sholat idnya telat. Mulai meneh kak sembahyang, nggak apa-apa tetap aja di situ sholat sendiri. Ini Imam Syafi'i. Kalau Maliki tidak boleh. Kalau Maliki harus jamaah. Ini Imam Syafi'i nggak apa-apa nggak jamaah, bisa dilakukan sholat sendiri. Baru tahu toh, biasanya mulai toh. Wes khutbah dikira cek khutbah tiba kalau sholat itu khutbahnya setelah sholat, bukan sebelum sholat. Tenang-tenang cek khutbah dikira Jumatan. Dan khutbah itu wes bubar. Mari khutbah salaman-salaman loh, kok salaman? Oh nggak salah. Terus mari boleh. Jangan salah ya. Jadi kalau sholat ini tuh khutbahnya setelah sholat. Jadi kalau panjenengan telat tetap sholat sendiri, jangan pulang. Putar-putar nyari parkir susah, akhirnya sholatnya sudah mulai. Gimana dong? Kalau rakaat kedua kita ikut aja tuh 5, nanti nambahin. Yang kita lakukan tadi dianggap rakaat pertama. Jadi yang kurang adalah rakaat kedua. Ngerti ya? Berarti ya kita kurang rakaat kedua, berarti berapa kali takbirnya? 5. Pokoknya yang kita lakukan dianggap rokaat pertama. Ternyata ketinggalan 2, gimana dong? Berarti rokaat pertama sama kedua, kurangnya sendiri. Berarti nanti kalau pas khutbah, ya tetap aja sholat sendiri. 7 sama 5 di luar takbirnya. Kalau sholat sendiri tadi suratnya tadi yang pendek tadi Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jelas nggih? Jadi sholat itu Imam Syafi'i boleh dilakukan sendiri kalau terlambat. Niatnya usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini adaan lillahi ta'ala. Enggak pakai makmuman. Itu kalau sholat sendiri. Di rumah berarti boleh dong sholat. Ya boleh, tapi tadi kan disuruh keluarlah tadi gitu. Artinya di sini ditekankan jangan sampai tidak sholat id. Itu 2 khutbah dan juga dua khutbah itu mandub, pendengar khutbah beriaya. Nah sekarang kalau kita ikut yang normal tidak terlambat, ini kita solihah, pokoknya mari subuh budal ke masjid, berarti kan tidak telat tuh. Nah imam kan suka kadang-kadang pas khutbah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, kita ikut apa enggak tuh? Kalau Imam Maliki disuruh ikut, tapi kalau Imam Syafi'i nggak boleh ikut, karena dia sedang khutbah. Orang khutbah nggak boleh ngomong, meskipun itu bacaan zikir, kan dia sedang khutbah itu. Bapak imamnya kan lagi khutbah, kita nggak boleh ngomong. Betulin sebelah kita, rukumu lo, lempitan, nggak usah, nggak boleh ngomong. Jadi khutbahnya sholat id sama dengan khutbahnya Jumat ibu, kita tidak boleh ngomong. Biasanya kita, ya karena sholat id itu kan khutbahnya setelah sholat, jadi kadang rukuwe pun dicopot, terus wis salam-salaman. Besok mau berangkat ya? Besok batal, karena itu termasuk rukunnya sholat id yang tidak jamaah. Bahkan zikir saja tidak boleh. Kalau imam baca takbiran kita tidak boleh ngikut. Itu menurut Imam Syafi'i. Mendengarkan khutbah, diam mendengarkan khutbah. Jadi diam toh, gini, nyimak saja. Yang diluk gini kan nggak kelihatan imamnya. Jadi tetap pakai mukena. Ya, bukan dilepas. Begitu habis sholat jangan dilepas, karena ini masih rangkaian sholat id. Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus doa yang terakhir sholli ala Muhammad, udah itu sudah selesai, baru dilepas mukenanya, salam-salaman. Tidak boleh salaman, karena khutbahnya itu di akhir, bukan di awal. Salamannya nanti aja, itu ya dulu gini aja biar nggak jadi salaman. Karena masih sholat ini, masih zikir aja tidak boleh, malah salaman, tidak boleh. Salamannya nanti setelah selesai khutbah. Ini makanya kita ngaji fikihnya biar beda dengan sholat apa tadi Bu? Jumat. Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau itu sholat dulu baru khutbah. Jadi khutbahnya itu masih rangkaiannya sholat.
Iya, jadi salaman ya dulu gini aja. Salaman nanti. Atau nggak pakai gini, pakai isyarat sudah harus diem. Ya itu caranya lagi. Jelas tadi ya? Boleh sudah dicatat itu. Ya pokoknya itu. Jadi takbirnya 7-5. Kemudian kalau imam apa tadi? Salah, kalau lebih enggak usah ikut, kalau kurang ikut. Kemudian kalau terlambat salat sendiri. Kemudian suratnya adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dan ingat yang dapat hadiah adalah terus sekarang selanjutnya itu tata cara sholat id. Sekarang apa yang disunnahkan pada 2 hari raya, bukan sholatnya ya sekarang. Kalau sudah menghadapi hari raya, apa sunnah muakkadnya? Apa yang disunnahkan? Satu, menghidupkan malam 2 hari raya dengan ketaatan kepada Allah. Menghidupkan, jadi malam itu kita disuruh menghidupkan dengan ketaatan kepada Allah. Bentuknya apa? Bentuknya ini tulis nih di sini. Berzikir, sholat apa ya? Sholat isya, sholat ba'diyah, sholat tahajud, membaca Al-Quran dan sebagainya. Juga takbiran, membaca takbir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ahya lailatul fitri, ada hadisnya Bu. Siapa yang menghidupkan malam fitri, wa lailatul adha dan malam adha, muhtasiban karena berharap pahala dari Allah, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati, yauma tamutul qulub, pada saat hati-hati mati. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi menghidupkan hati adalah dengan cara menghidupkan 2 malam hari raya. Itu makanya kemudian ada takbiran. Karena itu biar hidup semalaman takbiran, enggak apa-apa ya, itu caranya menghidupkan. Semalaman lihat TV, enggak ada di sini. Jadi menghidupkannya dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Itu satu. Yang kedua, ini saya bacakan lagi ya. Man ahya lailatul fitri wa menghidupkan malam hari raya itu dapat dicapai dengan mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, ya. Namun dikatakan bahwa pahala yang dijanjikan dalam hadis tersebut tak sesuai jika menghidupkan malam hari raya itu hanya sekedar dianjurkan. Pahalanya segitu besar, hati tidak mati itu kan pahala besar. Sebab hidupnya hati di hari kiamat maksudnya adalah memperoleh keridhaan Allah yang tidak ada kemurkaan sesudahnya, itu hidupnya hati. Sebagai penegasannya adalah bahwasanya syariat Islam telah menuntut manusia dengan beberapa kewajiban. Barang siapa menunaikannya sesuai dengan aturan yang diharapkan, maka ia berhak mendapat keridhaan Allah secara pasti. Sebaliknya, barang siapa meninggalkannya, maka ia berhak menerima kemurkaan. Maksudnya gini, siapa menghidupkan malam 2 hari raya, berarti dia memperoleh apa tadi? Hati yang tidak mati. Kenapa hati tidak mati? Karena mendapat keridhaan Allah. Itu pahala besar kan? Kan tadi pahala puasa. Karena seperti ini, maka kadang ada orang yang nyulek itu, maksudnya ngambil itunya tok, gak poso, terus pokoknya yang penting malam riyo takbiran, bahkan tidak sholat id atau sholat id tapi malamnya takbiran. Kan ada hadis ini, siapa menghidupkan hari raya Idul Fitri dan Adha mengharap pahala dari Allah, maka hatinya tidak mati. Kan aku diridhoi Allah. Oh, tidak bisa begitu, karena Islam itu tegak atas syariat gitu. Itu tadi sunnah, bukan wajib. Lah sholat itu wajib, puasa itu wajib. Saya bacakan lanjutnya. Sebaliknya, barang siapa meninggalkannya, maka ia berhak menerima kemurkaannya. Meskipun kamu menghidupkan malam itu, tapi kalau kewajiban mbok jalankan, ya tetap dimurkai Allah. Hatinya ya tetap, hatinya enggak hidup.
Barang siapa meninggalkannya maka tidak mendapatkan sesuatu pun. Karena itu jelaslah bahwasanya balasan tersebut tidak akan diperoleh orang yang tidak mengerjakan kebaikan yang berupa kewajiban. Jadi apabila ada orang mukallaf Islam, sudah balik dan sehat akalnya, meninggalkan puasa Ramadan, dan orang yang mampu tidak menunaikan ibadah haji dan sedekah yang dituntut dari mereka, kemudian mereka menghidupkan malam hari raya dari awal sampai akhir, mulai isya sampai subuh, hidupkan terus, maka yang demikian itu tidak akan memberikan faedah pada mereka sedikit pun loh. Namun apabila tujuan dari itu memang melepaskan perbuatan dosa dengan bertaubat. Nah, kalau misalkan gini, saya ingin taubat dengan menghidupkan hari raya, tapi niatnya adalah taubat. Saya tahu saya salah, saya mau taubat dengan cara ini. Maka yang demikian itu mempunyai kesan yang besar, yaitu menghapuskan dosa. Bisa menghapus dosa, tapi belum sampai tahap apa tadi? Menghidupkan hati. Tapi bisa menghapus dosa karena niatnya menghidupkan malam ini adalah dengan niat taubat. Tahu sila-silanya ya. Naruhnya hadis itu seperti itu. Jadi tidak boleh dikebiak ya. Gak apa-apa, gak poso, gak apa-apa. Sing penting meni sembayang riyo ku jarene qad ghafarat. Sungguh telah diampuni dosa-dosamu. Jarene aku krungu nek sabilillah. Oh iya. Ya itu tetap ada yang wajib tadi ya. Kemudian yang disunahkan lagi selain menghidupkan mandi. Mandi untuk sholat Id. Mandinya keramas. Jadi pagi itu mandi. Mandi jinabah ta? Ya kalau habis check in ya mandi jinabah. Kalau enggak ya mandi sunnah. Niatnya saya niat mandi hari raya sunnah karena Allah. Caranya mandinya diguyur semua, mulai kepala, kanan, kiri, kosok-kosok gitu. Seperti mandi jinabah. Mandinya seluruh anggota tubuh, seluruh permukaan rambut dan permukaan kulit, termasuk kuku-kuku. Sunnah mandi. Jadi mau sholat itu atus dhisik. Ojo sampai korep nggak mandi. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Yang ketiga, pakai wangi-wangi dan berhias. Pakai wangi-wangi dan berhias. Saya lanjutkan. Sedang kaum wanita tidak dianjurkan seperti itu jika mereka keluar untuk sholat Id. Hal itu karena mengkhawatirkan terjadinya fitnah yang timbul dari mereka. Kalau perempuan tidak dianjurkan berhias-hias. Jadi gak oleh dandan biasa saja. Tapi ojo sawali dasteran ndak ya. Tetap disuruh pakai baju baru, tapi tidak pakai berhias. Khawatir terjadi fitnah. Kan itu setan kan sudah mulai berkeliaran itu. Sing biasa boleh ketok ayu. Ini kan enggak, kan hanya nafsu saja kalau gini. Kalau nanti itu kan setan udah mainin tadi loh Bu, jebakan setan. Mumpung riyo tak gawe kabeh gelangku, kalungku, gelang kaki, gelang irung, gelang semua digelangi. Itu nafsu. Bajunya nggak cukup satu, bajunya tumpuk. Aku punya baju hari raya 4, tak pakai semua. Kan katanya suruh berhias. Loh, katanya lagi ya. Memakai wangi-wangian ini dengan syarat itu tadi ya Bu ya. Kalau kita ya syukur tidak bau gitu toh. Ya jangan sampai, kan suruh mandi tadi. Pakai wangi-wangi yang lembut gitu aja yang tidak sampai bau. Kemudian sunnahnya lagi. Adapun kalau mereka tidak keluar, kalau wanita itu tidak keluar, maka itu pun dianjurkan bagi mereka, sebagaimana dianjurkan bagi para kaum pria yang tidak melakukan sholat Id. Sebab kenapa disuruh berhias? Berhias itu memang diharapkan untuk hari rayanya, bukan untuk sholatnya. Artinya kalau kita di rumah tetap harus berhias, bukan karena sholatnya, tapi karena hari iki riyo dikongkon rodok macak, tapi di rumah. Kalau keluar bajuan saja yang paling baru, nanti ada sunahnya pakai baju yang paling baru, yang masih plastikan. Oh laundry, yang masih ada capnya. Ayo. Sebab berhias, jadi berhias ini bukan untuk sholatnya ya Bu, tapi memang ini adalah hari raya. Ini sunnah hari raya, bukan sunnah sholat. Yang ketiga, yang keempat,
kaum pria dan wanita hendaknya memakai pakaian paling bagus yang mereka punyai. Yang paling bagus dan baru yang dipunyai. Putih maupun bukan putih, putih diutamakan ya. Putih maupun bukan putih. Ini Bu, baju saya ini baju hari raya. Dikasih siapa kemarin tuh ya? Dikasih salah satu ibu. Tapi katanya baju itu, baju baru itu pakai pertamanya itu harus dipakai sholat. Nah kemarin sudah dipakai sholat. Kok iman sholat tok? Ya ngaji dipakai sekalian. Di baju baru itu pertama kali jangan dipakai ke mall, dipakai sholat dulu. Nganyari kelambi anyar itu dipakai sholat. Sholat dulu ya. Mari gitu terserah wis mau dikenani. Pokoknya pertama sholat. Mobil baru juga gitu. Mobil baru beli, aku jangan melaku Pak, nang masjid sih, hampir nang masjid, mobilnya ini ke masjid, yo masjid di Masjid Agung Surabaya, mari ngono jalan-jalan, tapi ke masjid dulu. Semua yang baru-baru itu dipakainya ke masjid, sandal baru, suami baru, ke masjid. Sudah pakai baju bagus. Demikian ini kesepakatan. Hanya saja para ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan memakai yang baru meskipun yang lainnya lebih baik. Sementara kalangan ulama Hanafiyah mengatakan memakai baju yang baru adalah sunnah bukan mandub ya. Jadi artinya disuruh pakai baju bagus, baju baru. Itu dalilnya kita minta baju baru kepada suami. Mas sunnah muakkadah. Yang kelima, makan sebelum berangkat sholat Id. Makanya sebelum sholat Ibu. Ini kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Makan sebelum sholat itu makan dulu. Untuk benar menjelaskan bahwa iki riyoyo, iki udu, poso. Maka kata Allah tadi kan, kamu puasa karena aku, sekarang kamu sarapan pun karena aku. Maka sekarang tak bayar bayaranmu tadi loh. Jadi ulangi, kalau sholat Idul Fitri sebelum sholat sunnah makan. Kalau Idul Adha sunnah makannya setelah sholat. Ngenteni wedhuse dibeleh sampai kaliren. Itu bedanya. Nomor 7. Disunnahkan bagi selain imam agar bersegera keluar ke musola setelah sholat subuh walaupun matahari belum terbit. Disunnahkan habis sholat subuh segera berangkat, tidak menunggu matahari terbit. Sedang mulainya sholat adalah setelah matahari terbit, tapi berangkatnya disunnahkan habis sholat subuh langsung berangkat, biar tidak kayak tadi telat mari ngono mulai meneh. Padahal wis kelambian anyar, tapi itu tadi sandalnya baru. Demikian kesepakatan 3 kelompok imam madhab. Dalam hal ini Imam Malikiyah berbeda pendapat ya. Jadi sunnah segera berangkat meskipun habis subuh. Kemudian yang ke-8. Ini ke-8 nggih? 7 nggih. Oh nggih 7. Tadi yang satu makan setelah sholat Id itu kalau hewan, kalau hari raya kurban itu masuk ya nggak apa-apa. Sekarang nomor 7, dianjurkan, disunnah muakkadkan memperindah tingkah laku dan kepribadian. Maksudnya, ya, jadi memperindah tingkah laku dan maksudnya kita disuruh macak gitu. Apa ini dimaksud? Potong kuku, potong rambut, itu disunnahkan itu tadi hari raya. Kita suruh potong kuku Ibu, suruh baik-baik wes kerap apa pokoknya yang bagus, memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki fisik. Kepribadian itu maksudnya ini bukan dalam hati, kepribadian itu yang dimaksud kepribadian dalam kitab itu berarti fisik. Disuruh potong rambut yang sudah pendek ya digondol ya, maksudnya ya dipotong, disuruh memperbaiki pakaian body, pokoknya disuruh memperbaiki penampilan di hari raya. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Di anak-anak dipotongin, mamanya aja yang motong, suaminya juga kita aja yang motong Bu, daripada mbak-mbak rodok petal-petal, tapi kalau hasil karya istri itu Masya Allah penuh cinta. Belajar Bu, gampang kok, tinggal batok ditaruh sini. Beli yang itu, beli arang cukur kan tinggal 1 cm 2 cm tinggal keren gitu toh. Yang biasa aja kan nggak perlu potong yang anak muda dikasih jegrik-jegrikan, enggak.
Ini hukumnya apa tadi? Sunnah. Sunnah, tapi kalau kemudian suami kita potong di salon, yang pegang mbak-mbak salon, haram. Ngejar sunnah tapi melakukan yang haram. Makanya yang motong siapa? Ibunya. Gampang, masih susah motong baju daripada motong rambut. Saelek-elek itu kelihatan bagus, yang penting pendek, yang penting. Kan nggak kelihatan kalau nggak roto nih jelek. Terus yang ke-8. Hendaknya keluar ke tempat sholat itu dengan jalan kaki. Sunnah jalan kaki, kecuali jauh. Rumahnya di Lawang, sholatnya di Masjid Jamek, suruh jalan kaki. Jalan kaki. Jadi ini berarti gimana? Berarti cari masjid yang terdekat, jangan yang jauh, biar kita dapat jalan kaki. Terus bertakbir ketika keluar rumah dengan suara keras. Oh iki yo gak pantes yo. Ini laki-laki berangkat ke masjid, ini perempuan yo ndak lah ya. Kenapa Bu? Ini perempuan ya Allahu Akbar, pelan-pelan gitu. Dan hendaknya takbir tersebut berlangsung hingga sholat id dimulai. Makanya itu takbiran terus sampai sholat id dimulai. Ketentuan ini disepakati kecuali menurut ulama Hanafiyah. Oh ya. Dah. Kalau Hanafiyah bertakbirnya secara samar. Nomor 9. Datang dan pulang melalui jalan yang berbeda. Loh ya. Datang dan pulang, jadi berangkatnya lewat pintu depan, pulangnya lewat pintu belakang, bawa kunci. Ya gitu. Sunnah. Kenapa sih kok begitu? Biar ketemu dengan orang yang berbeda. Bisa salaman dengan orang yang berbeda. Pintunya cuma satu, lewat jendela. Jalannya berbeda. Atau begini, kalau pintunya cuma satu, berangkatnya tadi kan seret lewat sana, pulangnya muter baru pulang. Jadi mesti gitu, disuruh gitu, memang disuruh biar makin banyak ketemu dengan orang. Terus berwajah. Nomor berapa Ibu? 10. Nah ini dia yang dibilang tadi. Apa? Disunnah muakkadkan, menampakkan sikap manis muka dan gembira. Loh. Yo. Meskipun kelambiku gak seneng aku, tapi disuruh manis muka. Meskipun mukanya tidak manis, tapi disuruh manis. Disuruh bermanis-manis itu berarti senyum tuh manis-manis dewi. Dan rasa gembira di hadapan orang mukmin yang bertemu. Disuruh menampakkan itu sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib. Baju baru, mukena baru, terus tadi mukanya yang baru, mukanya manis. Yang belum biasa bermuka manis, latihan. Lihat Bumia, itu bermuka manis. Kemudian apalagi masih lanjutnya tuh, hendaknya memperbanyak sedekah sunnah sesuai dengan kemampuan. Sedekah sunnah ya, masukin kencelengan di masjid. Apa tadi? Angpau untuk anak-anak. Hendaknya mengeluarkan zakat fitrah bila memang belum. Zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat id dan setelah sholat subuh. Ini yang utama. Tapi tadi pertimbangan seperti tadi. Nah itu adalah yang sunnah-sunnah yang dilakukan kalau hari raya. Jadi makannya kapan tadi? Sebelum sholat. Cek gak semaput ya nanti. Kemudian dalam, di luar masjid, pengemis. Kalau di luar masjid ada pengemis, sedekahnya di masjid saja. Jangan di pengemis. Pengemisnya yo 1-2 dikasih 1000, maksimal pengemis itu berapa? 1000. Kan kita sudah tahu mereka itu golongan yang dilaknat Allah. Karena mereka, kenapa? Karena mereka itu bukan kebutuhan, tapi karena memang profesi. Kalau orang yang ngemis karena kebutuhan, ya pasti dia sholat id lah daripada ngemis. Sembayangnya ora. Itu 1-2 dikasih, tapi lebih penting, lebih berpahala ngasih di masjidnya. Itu sunnah-sunnahnya. Tempat untuk sholat id, hendaknya sholat id dilakukan di tanah lapang. Kalau Imam Syafi'i di masjid, ya 2, 4, 3. Madzhab Hanafi.
Menunaikan sholat itu meskipun ya di tanah lapang atau di masjid, tapi tidak disunnahkan. Syafi'i menunaikan sholat di masjid. Ini Imam Syafi'i ya, saya bacakan. Ulama Syafi'i yang menjelaskan menunaikan sholat id di masjid adalah lebih utama. Sebab nilai keutamaan kecuali ada uzur seperti kondisi masjid memang sempit, maka dimakruhkan menunaikan di masjid karena akan timbul desak-desakan. Kendati demikian disunahkan keluar. Maksudnya gini, yang lebih baik sholat itu adalah di masjid. Kalau tidak muat baru ke luar. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki beda. Kalau Imam Maliki dianjurkan menunaikan sholat itu tuh di tanah lapang, tapi tidak disunahkan, dan dimakruhkan menunaikannya di masjid tanpa udzur. Itu kalau Imam Maliki. Beda ya. Kenapa sejarahnya kok begitu? Begini, dulu zaman Rasulullah Masjid Nabawi itu kan sempit. Maksudnya kan cuma ada tiang-tiang gitu toh. Kemudian sholat id itu beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat Masjid Nabawi cukup karena hanya orang laki-laki dewasa. Sedangkan sholat id itu ya laki-laki, ya perempuan, ya anak-anak semua ikut. Maka tidak muat masjid itu, Nabi udah tahu masjid ini tidak muat. Maka Nabi bilang, oke, kita nggak sholat di masjid, kita sholat di tanah lapang, karena dipastikan masjid ini tidak muat. Maka Nabi mengajak ke lapangan. Kenapa? Masjid Nabawinya sempit. Nah kalau masjidnya gede ya di masjid. Nah begitu ya. Kalau tidak muat ya masjid nyambung ke luar. Tapi tetap harus ada space dikasih untuk jalan. Tidak boleh menutup jalan sama sekali, harus ada jeda untuk jalan, itu harus ada. Mesti kan dikasih jalan tetap ya. Di Jamek itu kan tetap ada jalan yang kebuka gitu. Dan tadi hati-hati, khutbah itu belum boleh ngomong ya. Beberapa kemakruhan pada sholat dia tidak melakukan sunnah itu berarti makruh. Dimakruhkan bagi imam melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah ya. Sudah. Adzan dan iqamat tidak disyariatkan untuk sholat. Enggak ada adzan, enggak ada qomat. Tidak ada adzan, tidak ada qomat. Tetapi disunahkan dipanggilkan dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Itu sunnah. Sholatu jami'ah, la haula wala quwata illa billah. Qomatnya pakai itu. Hukum khutbah idain sudah tadi, beberapa rukun khutbah sudah. Itu adalah perkara-perkara sunnah. Ada pertanyaan? Mas, jam segini. Nggih. 7. Pertama kita baca apa? Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Terus oh iya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Bacanya itu kayak salat tasbih. Terus setelah imam yang terakhir, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Itu kita baca iftitah, tetap baca iftitah. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa sallallahu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak di masjid, cari yang di luar. Yang di lapangan, yang di luar, di teras-teras gitu. Kalau khaid tetap ikut tapi di luar. Kan tadi disuruh keluar semua tadi. Disuruh keluar semua di luar. Tapi nggak ikut sholat. Ngapain? Dengerin khutbah, bawa konter, takbiran. Kalau sudah imam di depan, udah tidak boleh takbiran ya. Jadi kalau sudah imam mulai Allahu Akbar sudah tidak boleh takbiran. Tadi pertanyaannya apa? Ulangi ya. Jadi salat gini kan, sholli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, saya niat salat Idul Fitri makmum karena Allah. Saya niat salat sunnah Idul Fitri makmum karena Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar subhanallah 2, Allahu Akbar 3. Ngerti ya? Terakhir, Allahu Akbar 7. Subhanallah alhamdulillah. Kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah tawassaina ini. Baca doa iftitah. Kemudian imam tolin kita amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca Fatihah kayak biasa. Imam juga baca apa tadi? Baca juga apa? Doa iftitah juga tetap baca. Terus rakaat kedua, Allahu Akbar,
Keliru ibu. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Pakai begini. Bangun dari sujud tapi pakai takbir. Ini nggak dihitung. Nah, belum dihitung. Terus Allahu Akbar subhanallah satu. Allahu Akbar subhanallah dua. Allahu Akbar subhanallah tiga. Sampai Allahu Akbar subhanallah akbar. Wes enggak pakai takbiratul, enggak pakai apa tadi? Iftitah lagi, tapi dengerin imam baca Fatihah. Gitu. Itu kalau tidak terlambat, ya. Kalau terlambat ya itu tadi yang kita caranya. Itu tata cara sholat id. Jadi ulangi lagi, sholat id itu bisa dilakukan sendiri kalau terlambat. Niat adaan kalau belum dohor, kalau sudah dohor kodoan. Bayangin loh bu, sampai disuruh kodok. Wis dohor kok sembayang id kodok. Kenapa? Saking sunnah muakkadnya sholat id. Tapi tadi syaratnya poso, gak iso sembayang riyoyo. Bermanfaat itu kalau orang poso ya dapat manfaat, paling manfaat itu tadi nggak dirasani tonggo karena sholat ya. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Oh kuisnya sisa dua, ada dua. Siap ya? Kuis pertama, sebutkan 3 sunnah hari raya. Ngacung. Ayo cepetan. Ayo, salah enggak apa-apa, enggak didenda. Monggo. Ya, silakan. Bu, siapa nama sebutkan nama alamat. Lengkapnya. Siapa? Sri Khairul Ifah. Sunnah hari raya. Enggak lihat loh. Coba satu. Mandi betul? Betul. Makan sebelum sholat betul? Betul. 3. Ngasih angpau, memperbanyak sodako ke saya. Nggak ke anak-anak yang berkunjung. 100. Lailatul Qadar. Satu lagi. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya sholat id boleh dilakukan dengan tidak jamaah. Boleh? Boleh. Ya itu gak pertanyaannya habis ini. Bagaimana caranya melakukan sholat id sendirian? Ayo, siapa yang bisa? Bu Nani, ayo gimana caranya Bu Nani? Gak oleh dibisi. Iki mau satu ya. Sebelum dohor dikodok betul? Salah. Yang lain. Oh iya silakan. Nama? Bu Nur Haida. Adaan. Kodoan. Takbirnya berapa kali rakaat pertama? 7 kali. Rakaat kedua? Ya, suratnya suratnya Al-Ghasyiyah, Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Ya, 100 ya. Ibu, di media umat ini yang edisi ini ada di halaman pendidikannya ada El Jasmine. Iya, maka dikasih free. Ya kita beli tapi ya dibagi-bagi. Ya. Iya, bagus kok Bu, isinya bagus. Media umat itu isinya bermutu, bagus. Layoutnya juga sekarang, dulu kan layoutnya agak kampungan gitu, sekarang layoutnya bagus. Layout nata-natanya bagus. Selamat yang sudah beruntung hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah. Kapan ini? Tanggal 19. Mulai libur tanggal 1 sampai tanggal 18.
mulai lagi ya setelah tanggal 18 kita masuk seperti biasa melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin kita. Semoga dikasih Allah umur dan jangan lupa target Syawal adalah tidak punya utang Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.